Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Wahyu Arsfinanda. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kali ini dalam video ini saya akan membawakan materi mengenai tingkat kemuliaan penerima zakat dan penerima sedekah. Nah, referensi saya yakni dalam buku Rahasia Puasa dan Zakat yang diterjemahkan dari Asrar As-Shaum dan Asrar Az-Zakat karangan Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali tahun 1356 Hijriah. Sedekah merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam, dan sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sedekah yang berasal dari kata sidik yang berarti kebenaran. Sedekah merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Sedekah berasal dari kata bahasa Arab yaitu sodakoh dan berasal dari kata sidik yaitu yang artinya kebenaran. Sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai sedekah ini. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai sedekah yaitu surah Al-Baqarah ayat 207. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah hal yang baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang yang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Masih banyak ayat lain yang menjelaskan mengenai sedekah. Lalu bagaimana dengan si penerima zakat atau penerima sedekah? Adakah kemuliaan baginya? Ada dua pendapat mengenai mana yang lebih mulia dari menerima zakat atau menerima sedekah. Nah, dalam buku Rahasia Puasa dan Zakat ada dua pendapat. Menurut pendapat Ibrahim Al-Khawas dan Al-Junaid, menerima pemberian yang berupa sedekah lebih afdol daripada yang berupa zakat. Karena menurut beliau, menerima zakat berarti orang-orang itu bersaing dengan para fakir miskin dan membuat para fakir miskin kesusahan dalam menerima pendapatan melalui zakat karenanya. Di samping itu, ada kemungkinan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai orang yang berhak mendapatkan zakat. Karena dalam zakat sendiri memiliki kriteria khusus dalam Al-Quran siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Apabila kriteria tersebut ternyata tidak terpenuhi, maka zakat akan dinilai batal dan merugikan si pemberi zakat. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa menerima zakat lebih mulia daripada menerima sedekah. Mengingat bahwa menerima zakat berarti membantu si wajib zakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Dan seandainya apabila semua fakir miskin menolak pemberian zakat, niscaya para wajib zakat akan merugi karena tidak bisa memenuhi kewajibannya. Selain itu, menerima zakat tidak menimbulkan perasaan minnah bagi si pemberi, yang artinya zakat tidak akan memunculkan atau meminimalisir perasaan bangga diri atau sombong seorang pemberi zakat. Berbeda dengan sedekah, sifat bangga atau minnah manusia akan muncul karena sedekah bukan dari bagian kewajiban seperti zakat dan infak. Dan juga penerimaan sedekah berkaitan dengan kuatnya keberagamaan seseorang. Sebab orang yang bersedekah biasanya menyerahkan sedekahnya kepada orang yang ia kenal sebagai orang yang baik. Sebaliknya, dengan menerima zakat lebih menunjukkan kerendahan diri dan ketidakberdayaan diri. Dari dua pendapat tersebut mengenai mana yang lebih mulia dibanding penerima zakat atau penerima sedekah, dalam buku ini menyimpulkan bahwa kemuliaan dibandingnya bergantung pada ihwal seseorang, apa kecenderungannya, dan bagaimana niatnya. Apabila seseorang merasa bimbang akan kemustahikannya atau ragu akan kriteria sebagai penerima zakat, sudah sesuai atau tidak, maka yang seperti itu disarankan untuk tidak menerima zakat. Namun apabila dirasa pasti maka akan sangat mulia. Apabila mau menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja materi pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.